Hello student, how are you? I hope you are fine. Have you doing something or make something? Surely you have, right? Okay, in this file we will learning about the procedure text. So, what's the definition of procedure text? Procedure text is a text that shows how to make something or how to do something sequentially or step by step. Jadi, prosedur teks adalah teks yang menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu atau membuat sesuatu secara bertahap. And then, what is the function of procedural text? Okay, the first is to get the best result efficiently. And the second is to avoid accident, damage, unnecessary waste. Jadi, fungsi dari prosedur teks itu supaya mendapatkan hasil yang efisien dan juga untuk menghindari kegagalan atau kesalahan karena sudah melakukan atau mengikuti prosedur teks. Okay, in this section I make a simple example, namely how to make a kolak. And this, first use the imperative sentence atau menggunakan kalimat perintah. Seperti yang kita lihat dari contoh tadi, the first one is peel the bananas, yang merupakan kalimat perintah, yaitu ciri yang pertama. And the next picture is use action verbs. Example is the cut the bananas into the small circle. And the third is use sequent adverbs. Like first, second, next, then, and finally. And the next pictures if use details of time and place atau menggunakan kalimat yang lebih detail atau keterangan yang lebih detail. For example is put the bananas and continue to simmer for about 15 minutes. And the last pictures is use simple present tense. Next is the generic structure atau struktur kebahasaan. The first is aim or goal, usually in the form of a little or description of what will be created or done. Aim atau tujuan ini biasanya berupa deskripsi atau apa yang akan kita buat. Seperti dari contoh tadi, yang pertama adalah how to make a kolak or how to make kolak. Itu merupakan aim atau goals dari procedure text. Next is materials. Materials in this section contains a list or materials and tools to complete the procedure text. Material atau berupa ingredients yang akan melengkapi cara membuat sesuatu. Dalam contoh tadi yang kita berikan atau dari contoh yang sudah saya buat, the ingredients is 500 gram bananas, 2 cups coconut milk, 90 gram brown sugar, salt, 4 cups of water. Jadi ingredientsnya atau komposisi bahan-bahan apa yang akan kita gunakan untuk membuat hal yang akan kita lakukan. But there are 3 types of procedural text that do not use the materials. Ada 3 jenis procedural text yang tidak menggunakan materials. The first is procedural text that explain how to do or how something works or instruction manual. Bagaimana cara menjelaskan atau cara kerja sesuatu barang. For example is how to use the television, how to use the phone, how to use the rice cooker, and etc. And the second is procedural text that explain the rules. Prosedur teks yang menjelaskan peraturan melakukan sesuatu. For example is how rules of video games, how flight safety rules, and etc. And the last one is procedural text that teaches humans about life or related to human traits
prosedur teks yang mengajarkan manusia tentang kehidupan atau berhubungan. For example, how to be useful for someone, how to get a boyfriend, and etc. And the last generic structure is steps. Struktur kebahasaan yang terakhir adalah langkah-langkah, yaitu berdasarkan contoh yang sudah kita tampilkan tadi, kita menemukan langkah-langkah berikut. First, peel the bananas and cut them into small circles. Second, boil in 4 glasses of water in 15 minutes. Third, in other saucepan, simmer the coconut milk, a pinch of salt and brown sugar. Stir and be careful that the coconut milk doesn't quite come to the boil. After that, when the brown sugar is dissolved, put in the bananas and continue to simmer for about 15 minutes until bananas are cooked. And finally, cola is ready to serve. It can be served hot, neither. You can put ice to make an ice cola. So, dari penjelasan tadi, kamu sudah harus tahu dong apa itu prosedur teks, fungsinya apa, pengertiannya apa, bagaimana melakukan sesuatu. Prosedur teks adalah pilihan yang tepat supaya kita dapat melakukan sesuatu hal dengan terarah tanpa melewatkan satu apapun. Jadi kita bisa melakukan sesuatu hal dengan tepat untuk menghindari kegagalan. Jadi dari topik yang sudah kita pelajari, kamu sudah tahu dong bagaimana caranya buat prosedur teks. Aku harap kamu sudah paham. Jadi semoga prosedur teks dapat membantu kehidupan kamu untuk melakukan hal-hal secara terarah. Oke, sekian yang dapat saya paparkan mengenai prosedur teks. See you next time.